Acara yang keempat, sholawat Nabi kepada para santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Aulad Miftahul Ulum dihanturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Hadirin dimohon untuk berdiri sejenak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni usuk wa sururu qad tajadda. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya ahlal masani fazahul yumni gharad wastadi'u bijamali faqafil husni tafarrad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Walana al-busra bisadi mustamirin laisa yaghfar haitsu utina ata'a jama'al fahral mu'abbad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul had ilhabana biwujud al-Mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج السبيل طيبين سعد ونور سد ربي بلغنا بجاهه الله الله صلوات الله علينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله 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 علينا وصلاة الله تنسب أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع شكر علينا ودعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمركز الحدي محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله بمركز الحدي محمد يا الله. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin mohon untuk duduk kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadiroh, tibalah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izatul Hasanah atau acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Endang Zainal Hidir. Kepada beliau waktu dan tempat dihanturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak lan para ibu ingkang kula hormati, khususipun dumateng Bapak Sahibul Wait sekaligus Bapak Kepala Desa Lumbirjo, yakni Bapak Ridho beserta istri tercinta dan keluarga besar yang saya hormati. Dumateng Romo Yai Dr. Andes Sarino ingkang kula hormati, Bapak Sobirin yang telah menjadikan Desa Lumbirjo sebelumnya menjadi desa yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh kita semua yang hadir,
dan juga saudara-saudara kami dari non-muslim ikut serta hadir dalam rangka tasyakur nikmat atas dilantiknya Bapak Ridho Eskom menjadi kepala desa Lumbirjo. Ini berkat kerjasama kita semua warga masyarakat desa Lumbirjo. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, kesejahteraan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Saudara hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan hikmah daripada tasyakur nikmat atas dilantiknya Bapak Kepala Desa Lumbirjo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya dan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Sekarang waktu sudah menunjukkan 11:30 kurang 1 jam. 11:30 kurang 1 jam. Jadi insya Allah sampai jam 12 saja. Oh salah ya, 10:30. Saudara hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suasana panas sudah berlalu, jangan dipanas-panasi lagi. Yuk mari kita rukun dan damai. Apapun pilihannya, siapapun yang kita pilih, apapun agamanya, apapun golongannya, karena kunci kebersamaan adalah kunci kesuksesan. Kalau ibu bapak pernah melihat peristiwa di Indonesia beberapa tahun yang silam, yakni ketika penduduknya sudah timbul pro dan kontra, cepat atau lambat Allah turunkan azab, Allah turunkan teguran di negeri kita, termasuk di lingkungan kita. Beberapa tahun yang silam dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Serambi Mekah, yakni Nangro Aceh Darussalam, pro dan kontra antara GAM dan RI, Gerakan Aceh Merdeka. Ada yang ingin mandiri, misah dari Kesatuan Republik Indonesia, sehingga timbul baku hantam, ribut di mana-mana. Akhirnya apa? Allah turunkan nasihat, teguran lewat gelombang tsunami. Dan kalau Allah yang sudah menegur, nggak pilih-pilih, mau yang rajin sholat, mau yang nggak sholat, mau yang takwa dan tidak, semua digulung habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan andaikan di lingkungan kita pun gontok-gontokan, cepat atau lambat Allah akan berikan teguran. Contoh nggak usah jauh-jauh ya Bapak, ruang lingkup yang paling kecil saja di dalam rumah tangga, kalau suami istri sudah nggak akur, gimana kira-kira bayangannya? Nah, kiamat kecil apa gede? Suami istri sudah nggak akur, suami yang biasa dilayani karena lagi nggak akur sama istrinya, mau nyuruh bikin kopi mikir, muncul sifat gengsi. Begitu juga sebaliknya, istri biasa tidur bareng sama suami, karena lagi ada masalah, lagi nggak akur, walaupun satu kamar, yang satu ngadep ke dinding sebelah sana, yang satu ngadep dinding sebelah sini. Jujur, betul nggak? Ini baru ruang lingkup yang paling kecil, baru dalam rumah tangga sudah nggak akur. Nah apalagi satu desa sudah nggak akur. Hati-hati. Menang dan kalah hal yang wajar, namanya kita pilihan. Tapi setelah itu yuk mari kita bersatu kembali untuk membangun desa yang kita cintai ini. Perlu kegotong royongan, apalagi sesama muslim, lagi dengan non muslim dan lain sebagainya. Tetap kita bersatu padu, wasuhibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik. Jangan sampai kita ini cuma gara-gara hal yang kecil menimbulkan perpecahan. Nah, lebih-lebih di tahun ini adalah tahun politik. Tuh, pertanda sudah sangat jelas yang sering kita mainkan buat anak-anak sama anak-anak kita ini. Itu pertanda. Karena biasanya pertanda itu mengandung makna, Pak. Dulu rumah kita itu jarang yang pakai bentuknya seperti ini, pakai joglo, jarang. Ada bikin rumah itu emperan keliling. Nah,
Kalau empernya keliling, lapangnya kan luas, mau numpuk padi enak. Nah sekarang kan di depan kecil, hubungan kecil alias bentuk Spanyol. Kalau zaman dulu kan nggak ada, bikin emper keliling kan lebih luas, jadi kalau pas kenduren, pas yasinan enak, tinggal kelilingannya. Sekarang modalnya mahal, biayanya besar, muatannya sedikit. Ada apa? Hubungan kecil di depan sementara yang gede di belakang. Ini simbol akan lahir di negeri kita banyak pemimpin-pemimpin yang kecil, pemimpin-pemimpin yang usia muda. Dan itu terbukti di negeri kita banyak pemimpin-pemimpin yang usianya masih muda. Muncul lagi pertanda berikutnya di negeri kita, viral di mana-mana. Ada apa? Batu cincin alias batu akik. Kalau dulu ada orang pakai cincin langsung ditunjuk mbah dukun, apalagi lebih dari 2. Wah ini mbah dukun ini. Tapi di zaman tenarnya semaraknya batu akik alias batu cincin, nggak ada yang komen, nggak ada yang protes apa-apa. Semua paham, semua agama, kecil, tua, muda, laki, perempuan pakai batu akik, semarak di mana-mana. Ada apa pertanda ini? Ini simbol lagi pertanda. Ternyata semarak pengajian di mana-mana. Ada pengajian Al-Hidayah, ada Rahmat Hidayat, ada Asia dan lain sebagainya. Kurang puas ngaji di lingkungan, berangkat ke Jakarta, ketemu dengan Mama Dede dan lain sebagainya. Tapi apa? Persis ngaji kita kayak batu cincin. Batu cincin itu kan hiasan. Ini yang dikhawatirkan, ngaji kita hanya dijadikan hiasan belaka. Kenapa setiap pulang dari pengajian begitu ditanya, gimana Bu yang ceramah? Mantap yang ceramah, lucu, ganteng, cuman itu aja. Betul nggak? Kalau manggil penceramah nggak lucu, nggak ganteng, jangan harap bulan depan diundang lagi, nggak bakal diundang. Nggak jujur apa mana sing ceramah watu-watu terus saya susah, nggak usah diundang, lebih watu terus. Ranking pertama itu lucunya. Makanya wajar ada 8 poin kata doa di dalam sholat. Sampai hari ini kadang-kadang cuma tahu lafadznya aja. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Begitu ditanya artinya gak ngerti, gak dibernung, gak dilumbir, kayaknya sama aja. Sama Pak. Padahal ada 8 poin kata doa Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, warhamni sayangilah diriku, wajburni cukupi ya Allah segala kekuranganku, segala kebutuhanku ya Allah. Hidup nggak perlu kaya, yang penting cukup. Banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, banyak tidur di balik jeruji besi. Hati-hati sekarang, rebutan pengen jadi RT, rebutan pengen jadi kadus, rebutan jadi kepala desa, ada dana desa. Dulu ada yang rebutan jadi RT? Nggak ada. Umur jabatan kadus sampai 30 tahun, 10 tahun paling cepat. Sekarang rebutan pengen jadi kepala dusun. Kenapa? Udah kelihatan 1 bulan 2 juta rupiah, kalau triwulan 6 juta cair. Udah jujur aja lah. RT berapa di sini? 1.000. Nah inilah kadang-kadang doa itu dari lisan kita sendiri. Kenapa nggak omong 1 juta kok 1.000 gitu? Makanya wajar kalau uang kita nggak ada nilainya. Uang 1 juta sama dengan 1.000 rupiah. Itu mustajab kan dari doa kita sendiri. Uang 1 juta dibilang 1.000, berangkat ke pasar bawa 1 juta, kok sentek yo ya ngomong ngegur 1.000. Hati-hati itu ucapan itu. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berebut sekarang ini hati-hati. Makanya cocok Pak Kades tadi katanya pendamping atau sekdes nggak mau yang perempuan.
Hati-hati. Makanya tadi sempat protes yang di belakang ibu-ibunya, kenapa nggak boleh perempuan? Namanya pasangan, suami istri dalam aturan kepemerintahan, khawatir namanya suami istri. Repot juga urusan nanti. Tapi saya yakin insya Allah karena beliau sudah lama menjabat di desa, insya Allah nggak kaku-kaku amat, nggak, insya Allah. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah setiap pertanda pasti mengandung makna. Pengajian semarak di mana-mana, sementara persis kayak batu cincin. Lihat tuh batu cincin disiram pakai air, nggak bakal ngisep, nggak, lewat terus. Nah ini yang dikhawatirkan. Thariqah semarak di mana-mana, majelis taklim semarak di mana-mana. Pokoknya tiap hari kalau ikut pengajian nggak bakal berhenti, nggak tiap hari. Ada aja pengajian yang tingkat dusun, tingkat desa, belum yang tribulan, yang bulan dan lain sebagainya. Nggak bakal berhenti, nggak. Tapi apa ini? Khawatir hanya dijadikan hiasan belaka. Di akhir-akhir ini, di 2002 kemarin, semarak, lato-lato. Padahal dari dulu sudah ada, tapi kan nggak semarak, nggak. Tapi kenapa masuk di 2023 ini kok rame gitu? Ada apa? Linuriyahu min ayatina, hendaklah kalian berpikir dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Ada apa dengan permainan lato-lato ini? Ternyata hati-hati, atas bawah berbenturan. Semakin kencang kita mempermainkan, semakin kencang berbenturannya. Tambah lagi memang di tahun politik, saling baku hantam. Ini yang kita khawatirkan, permainan ini. Karena ini pertanda. Jangankan anak-anak kecil, lo presiden aja main lato-lato, nggak sadar. Ini pertanda Pak, permainan itu ada pertandanya. Makanya sudah dikasih tahu pertandanya, jangan sampai timbul berbenturan. Seperti kerasnya benturan lato-lato, naik turun, ujungnya apa? Tetap rakyat yang jadi korban. Orang udah duduk di kursi, tiap bulan terima gaji, triwulan terima gaji, rakyat sampai nggak seteguran. Hati-hati, jangan sampai gara-gara beda pandangan, beda pilihan, besok ini misalnya mau ke warung kemudian ngelewatin orang yang nggak secocokan dengan kita, melipir lewat belakang mau ke warung, begitu kepleset jatuh, terkilir kakinya. Nih kayak saya ini, gara-gara apa? Ngindar, saking nggak mau ngelihat mukanya si fulan. Karena apa? Yang dipilih beda, melipir mau ke warung lewat belakang, begitu kepleset kena pecahan kaca misalnya, kan jadi luka, rugi. Kalau saya bukan itu, kebetulan diuji oleh Allah lagi bawa kendaraan, kecelakaan seminggu yang lalu, makanya agak bingung saya ini, nggak berangkat wis kadung yo mangkat yo piye jane yang nggawa tongkat temen isin wis ica-icane waras ngono wae, insyaallah waras tenanan, jadi wis kemeng. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pertanda. Karena bencana musibah satu penyebabnya adalah karena sudah nggak akur. Bila kita sudah nggak akur, Allah turunkan teguran, Allah turunkan bencana di negeri kita. Selip-selip pun di lingkungan kita jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Yuk kita rukun dan damai, bersatu padu di dalam rangka membangun desa tercinta. Yang kedua, Allah turunkan bala, bencana, musibah, penyebabnya apa? Maksiat. Kalau Bapak pernah membaca sejarah di Indonesia, ada satu dusun yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semburan gunung pengamun-amun, yakni di dusun Magetang, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah 10 tahun Indonesia merdeka, ada satu dusun yang diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penyebabnya adalah kemaksiatan, yakni di dusun Magetang. Penduduknya nggak banyak, hanya kurang lebih sekitar 319 orang penduduknya satu dusun. Tanahnya subur makmur, tapi apa isinya? Kemaksiatan.
berjudi, berdansa, minuman khamr, bojoku, bojomu, bojomu, bojoku. Sudah nggak kenal lagi halal haram hantam. Makmur padahal, subur tanahnya, tapi isinya kemaksiatan. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu malam rata dengan tanah di balik gunung Pengamun-amun. Tepatnya pada tanggal 17 April 1955, itulah salah satu gambaran buat kita. Bukannya mensyukuri nikmat kemerdekaan diisi dengan tafakur kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, diisi dengan berpesta pora dan lain sebagainya. Yang jelas diisi dengan kemaksiatan, akhirnya ditegur oleh Allah. Yuk kita mulai belajar dewasa lagi, apalagi menjelang tahun politik. Hati-hati. Sekarang kadang-kadang ya Allah kasihan, berkah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara Al-Qur'an di mana-mana, karena lebih banyak orang yang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Yang terjadi bencana, bala, musibah nih Indonesia ini sekarang. Kenapa banyak yang gontok-gontokan tuh di atas itu? Saling menjelek-jelekan, saling mencaci maki, kadang ustaz dengan ustaz. Kenapa sih kita ributin? Ustaz punya kelebihan masing-masing. Ada yang tugasnya berdakwah, ada yang tugasnya memberikan wasilah pengobatan, ada yang tugasnya ngajar ngaji di pondok pesantren. Sudah ada tugasnya masing-masing. Ini kadang-kadang yang ngajar kita menjelekkan yang ceramah, cuma jual obat katanya, pulang pengen dikasih ongkos. Ada yang ngomong seperti itu. Kata yang memberikan wasilah pengobatan, wah itu mah bukan kiai, bukan ustadz, cuma jual air putih aja, cari kekayaan. Lah ngapain ribut-ribut? Sudah biar, sudah ada tugasnya masing-masing. Doakan, kita berdakwahkan beda-beda caranya. Ada lewat musiknya, ada lewat hadroh, ada lewat sholawatan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mengajak. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini, walaupun agama berbeda-beda, tetap rukun dan damai. Kenapa? Sering silaturahim. Ada yang meninggal dunia, kumpul-kumpul, yasin, tahlil, akur toh. Pelantikan kepala desa, makan bareng, senyum-senyum, ngobrol bareng, salaman, selesai urusan. Sapi lahir, apa nih? Among-among, akur toh, saling berbagi, bersedekah. Inilah hebatnya Indonesia. Kan beda kalau di luar sana, kan jarang ngumpul-ngumpul seperti ini. Makanya kata orang Cina, itu orang Islam betul-betul liungan, betul-betul liungan, habis hartanya buat liungan. Dia sedekahan terus katanya. Itu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Lumbirjo, yuk jadikan desa ini desa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Itu aja kuncinya. Andaikan penduduk negeri atau desa Lumbirjo ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan berkah di desa kita. Salah satunya adalah kuncinya, yuk kita membangun kebersamaan, saling bahu-membahu untuk bagaimana menciptakan desa Lumbirjo ini supaya lebih maju lagi. Apalagi sekarang enak, semuanya sudah transparan, banyak wartawan, LSM, kan enak, ada yang ngarahkan gitu. Asal jangan suka nginjekin kaki aja. Kadang-kadang selip kaki yang diinjek. Mudah-mudahan saling mengarahkan, insya Allah maju. Apalagi beliau sudah banyak pengalaman di desa, tinggal menata bagaimana ke depan supaya lebih maju lagi. Basnas pun kerjasama, karena tadi sudah disebut-sebut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesawaran. Kebetulan kamilah yang merintis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesawaran. Tolong
kalau desa kita ingin berkah, jangan hanya bicara kewajiban kita sholat. Ada kewajiban kita selain sholat, yakni membayar zakat. Kadang kita ngatakan orang pejabat korupsi, 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 sementara kita banyak korupsi nggak pernah sadar kita ini. Korupsi punya siapa? Haknya anak yatim, haknya fakir miskin, nggak pernah ditunaikan. Kita banyak korupsi. Andaikan satu desa Lumirrejo ini bersatu, zakatnya, infak, sedekahnya, insya Allah makmur Pak Lurah. Nggak perlu minta ke Basnas sana, nggak. Tiap bulan bisa membangun satu unit rumah. Karena saya pertama merintis Basnas 2015 sampai hari ini, ternyata alhamdulillah ini izin Pak Yai baru selesai audit. Mudah-mudahan di tahun keempat di audit ini insya Allah aman, karena sudah 3 kali Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran insya Allah terbaik seprovinsi Lampung hasil audit keuangannya, dan ini baru selesai kemarin. Alhamdulillah. Lagi provinsi aja belum siap di audit, berarti kan masih ada masalah, tapi Pesawaran insya Allah aman. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bangun kebersamaan. Jangan kita dikit-dikit ribut, apalagi sudah dipanggil ustadz, gampang singut, nggak cocok jadi ustadz Pak. Makanya kadang saya itu kalau dipanggil ustadz agak bingung, kira-kira pas apa enggak dengan karakter saya, kriteria saya jadi seorang ustadz. Apalagi tadi kiai, haji, ya memang sih udah beberapa kali pulang pergi ke sana, tapi kayaknya malu, takut belum sesuai dengan apa kepribadian saya ini. Tapi insya Allah dengan doa kita semua. Kenapa? Jadi seorang ustadz itu harus memenuhi 6 kriteria. U-S-T-A-D-Z, ustadz, kan itu. U-nya itu jadi ustadz itu harus usaha. Usaha itu bukan hanya mencari duit aja, membangun bagaimana caranya lingkungan supaya lebih maju, desa kita supaya lebih berkah, masyarakat kita supaya lebih paham tentang hukum-hukum Allah. Kan usaha namanya. Termasuk salah satunya adalah usaha mencari karunia Allah. Jangan jadi ustadz siang malam hanya duduk aja nunggu jatuhnya bintang dari langit. Bukannya nggak bagus, siang malam zikir, bukan level kita masalahnya. Misalnya saya duduk aja di kamar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istrinya datang, mas beras ente mas. Apa jamnya? Nunggu malaikat kirim beras. Malaikat dari mana yang mau ngirim beras? Kalau nggak ada wasilah, kalau ada ikhtiar usaha. Jadi ustadz jangan menjadi ustadz yang pemalas, harus semangat, bangkit. Mampu di pemerintah, yuk bantu ke pemerintahan supaya lebih aman aparat ke pemerintahan, supaya nggak terlalu jauh mencengnya. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ustadz harus usaha. Yang kedua, harus sabar jadi ustadz. Jadi ustadz itu banyak caci makian, ejekan, hinaan, hujatan, itu udah makanan ustadz. Lebih-lebih yang menjadi istrinya ustadz harus lebih sabar. Apalagi punya suami ustadz yang biasa ceramah keliling sana keliling sini, tambah ganteng lagi, pening membuatnya. Kok jam sekian belum pulang, jangan-jangan mampir lagi. Ada yang minta nomor WA, mulai kasak-kusuk. Ustadz harus sabar, tapi yang jadi istrinya ustadz harus lebih sabar lagi. Makanya tadi yang sambutan ketua panitia ngomongnya nggak lanjut, bisik-bisik. Ada yang saya simak itu omongan yang nggak keras itu. Apalagi nek foto ini baru. Cuman kenapa nggak berani? Karena yang paling banyak ibu-ibu takut dikeroyok pulang nanti. Jadi nggak usah dipancing-pancing urusan kayak gitu. Ibu-ibu marah nanti. Karena kecilnya perempuan, dibalik kecilnya perempuan ada yang kehebatan yang sungguh luar biasa. Hati-hati. Baru nggak dibikin kopi aja udah bingung kita ini. Nah, apalagi teman tidur nggak ada, pening urusan. Jadi ustadz harus sabar. Jangan jadi ustadz gampang marah, gampang nesu, biasa ngimam. Telat datang Pak kaum yang ngimam.
saya esuk nggak gelem mlebu nang masjid meneh. Lah piye Pak Ustaz? Wis ben Pak kawin dadi imam. Ya Allah, Pak nggak cocok kayak jadi ustadz yang kayak gini nih. Padahal sering menyampaikan wal kadhiminal ghaidha. Termasuk orang yang takwa itu orang yang sanggup meredam hawa nafsu, tapi apa? Dia gampang marah. Kan nggak cocok. Makanya pernah saya baca dalam kitab Injil, mohon maaf, ketika Anda ditempeleng pipi yang sebelah kiri, berikan yang sebelah kanan. Nah kalau yang nggak paham babak belur, udah yang kiri tempeleng, yang kanan diberikan. Maksudnya apa? Ketika Anda disakiti oleh orang lain, balas dengan kebaikan, itu yang dimaksud. Jangan ketika Anda ditempeleng pipi yang sebelah kiri, berikan yang sebelah kanan, hantam lagi, ceger lagi, mengot kita ini. Ketika kita disakiti oleh orang lain, tetangga kita, saudara kita, tapi balas dengan kebaikan. Jangan nggak akur sama saudara, sama tetangga bertahun-tahun, bangga tuh saya punya tetangga, saya nggak pernah teguran, nggak, sudah 5 tahun kok bangga gitu, kayak gitu. Gimana mau berkah hidup kita ini? Orang yang nggak akur dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo Ustadz, usaha, sabar. T-nya adalah tawakal. Jangan jadi Ustadz jarkoni, so ngelajar ora iso ngelakoni. Hati-hati. Berikutnya ada huruf A. A-nya itu adalah amanah. Jadi ustadz itu harus amanah. Jangan baru tenar dikit sudah mulai pasang tarif. Siap menerima undangan yasin, tahlil, doa, persrama. Undangan yasinan 1.000 misale. Mimpin tahlil 1.000. Doa 150.000 berarti sudah 350.000. Kalau yasin plus tahlil doa 350.000, nanti yang ceramah berapa? Baru tenar dikit sudah mulai pasang tarif. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau bapak ibu manggil penceramah suka transaksi masalah pembayaran, itu ustaz nggak usah diundang, kurang beres. Tapi lebih nggak beres lagi, ibu bapak ngundang ustadz pulang didiemin. Sepurone Pak Yai, ibu kurang ajar jenenge. Nggak, yang ini humor Pak. Yang jelas jangan diperjualbelikan tuh ayat Quran. Ya memang betul kalau sudah bicara ayat Al-Quran kan mahal. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga yang murah, berarti kan mahal. Maksudnya apa? Saking mahalnya jangan diperjualbelikan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti yang gaji kita. Makanya orang yang nggak tahu dikira banyaknya kerjaan ya di Basnas, ya di Ikam Timmas, ya di MUI. Sempat saya ditanya Pak Yai, berapa pandang katanya gaji MUI? Ketawa saya Pak. Jadi dikira orang itu MUI ada gajinya sampai 5 juta katanya, sekurang-kurangnya. Kayaknya berebut pengen jadi ketua MUI semua. Pantesan katanya pandang sempat 3 bulan gak dilantik-lantik, setelah terpilih menjadi ketua MUI sedikit ada permasalahan, ribut masalah gaji mungkin. Allahu Akbar. Pak, yang gaji Allah, nggak ada anggaran untuk gaji ketua MUI, nggak ada. Basnas pun demikian, persentase. Ya kalau 1 bulan cuma dapat 30.000, hak amil berapa, hak fakir berapa, hak miskin berapa, dan seterusnya, kebagian berapa? Itu. Kalau yang nggak tahu dikiranya ngurusin umat ini gampang. Ya sekarang sudah mulai kasakusuk. Ya monggo silakan aja. Jadi A-nya adalah amanah, dijaga ilmu yang Allah titipkan kepada kita, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. D-nya adalah zikir. Jadi ustaz harus banyak zikir. Jangan jadi ustaz sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahumma, lantas pergi, lantas jalan. Udah nggak ada kesempatan lagi untuk duduk. Kan semua sholat itu sudah ada doanya. Ngapain doa-doa? Nah itu kadang-kadang ada pemahaman yang sangat picik. Jangan, minta kepada Allah. Z-nya adalah zuhud. Ini juga paling sulit jadi orang yang zuhud, ibu.
Sampai-sampai kata Hasan Al-Basri, aku tahu rezekiku nggak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku jadi tenang, tertanam jiwa ketentraman. Itulah orang-orang yang zuhud. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pokok bahasan, yakni malam ini adalah tasyakur nikmat. Izin Pak Kades yang sudah dilantik, itu adalah jabatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibu ketua tim penggerak PKK. Jangan sampai menjadi ketua tim penggerak PKK salah jalur, lebih-lebih jadi kepala desa. Sekarang ini banyak kamera CCTV di mana-mana. Hati-hati, jabatan yang sangat berapa lagi terkait dengan dana desa. Dana desa itu sangat rawan. Ibaratnya berdiri di atas jurang, slip dikit, nyungsep. Banyak kan rekan-rekan kita kepala desa yang ada di Kabupaten Pesawaran yang sampai hari ini belum terselesaikan masalahnya, tidur di balik jeruji besi gara-gara dana desa. Makanya saya pernah ngobrol sama Pak Bupati ketika pulang dari Padang Cermin, satu mobil, karena kata beliau, Pandang udah sini ikut mobil, ngobrol di sepanjang jalan. Saya ini Pandang dibilangin bupati pelit katanya. Kata beliau, saya dibilangin bupati pelit katanya. Saya bisa katanya bagi-bagi uang, tapi apa mau kita bareng-bareng masuk penjara katanya. Dikira gampang lola dana ini, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tanggung jawabnya yang berat. Saya di MUI aja tahun lalu dana hibah 50 juta, sekarang 100 juta, bingung cara ngaturnya karena pertanggung jawabnya berat. Apalagi yang sudah lebih daripada 100 juta, karena pada yang bertanggung jawab. Jadi nggak gampang. Yang enak ini jadi bawa apa udah pagi berangkat ke ladang, tadi ada tim ngarit tadi tuh, dah aman ya, berangkat ke ladang cari rumput, kasih makan sapi, selesai urusan. Tanggung jawabnya nggak banyak Pak, nggak paling lihat sapinya nggak gemuk, gimana cara supaya gemuk, gitu aja. Rumah tangga, keluarga supaya rukun dan damai, selesai. Yang sudah urusan dengan pemerintah nih, luar biasa otaknya Pak, pening dibuatnya. Apalagi zaman sekarang, pemeriksaan, selip dikit aja dah ngoceh kemana-mana. Jadi yang enak, wis ngajar ngaji, sing iso ngajar ngaji, aman pokoknya. Saudara hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena pangkat dan jabatan yang tadi jalan menunduk langsung begitu jadi kepala desa dongak jalannya. Hati-hati, keselandung, yakin keselandung nanti. Kalau sudah jatuh, hati-hati. Tapi insya Allah, namanya juga Pak Ridho kan, Ridho 4 ditambah 6 10 insya Allah aman. 6 7 8 9 10. Oh, nang dhuwur posisinya, tenang aja Pak Ridho. Ya kan Ridho 4 ditambah 6, udah nggak usah pengen tahu, itu rahasia. Jadi Ridho itu angkanya 10 itu ibarat nek jare wong Jawa, bumi langit segoro gunung surga neraka. Bumi langit segoro gunung, udah di gunung nang dhuwur toh. Ini yang paling tinggi, wajar kalau menang juga lawang gunung. Tapi yang namanya gunung, hati-hati. Di situ ada harimau, ada tikus. Jangan lihat kecilnya tikus itu. Gunung bisa roboh cuma dikerogotin gara-gara tikus ini. Hati-hati. Makanya siapkan pendamping, penasehat Pak Kades. Khawatir dikerogotin ini. Di situ banyak. Tuh lihat gunung itu, kelihatannya indah gunung itu. Tapi apa begitu didatangin ke sana, ruwet urusannya. Ya itu dia, banyak binatang buas dan lain sebagainya. Nih, sekali jatuh ini namanya di atas, meleset ini bisa patah kakinya. Makanya dijaga, ditopang dengan 4 jari kiri kanan ini, dijaga. Kuncinya bersatu, insya Allah. Sayangi
bawahan-bawahannya dari mulai para kaur, para dusun, RT disayang. Kalau ini bersatu insya Allah maju. Tapi kalau sudah masing-masing, apalagi tadi saya dengar tidak akan memecat ini itu enggak, yang lama tetap berjalan, yang penting masih mau enggak untuk mendampingi beliau, kan gitu. Kalau masih mau lanjut, hanya diperbarui SK-nya aja, aman insya Allah. Yang penting yaitu tadi kita bersatu. Kalau sampai ada ini itu ingin tujuannya mau gulingkan, udah enggak bakal berkah hidupnya, enggak. Gaji enggak seberapa, kadang-kadang triwulan belum tentu triwulan keluar, belum tentu kan 3 bulan sekali keluar, kadang-kadang sampai 6 bulan enggak cair-cair. Nah, jujur aja ada yang 6 bulan enggak cair, ada. Jadi ternyata yang enggak gampang kita ini mencari. Yang enak itu yaitu tadi kita cari, udah usaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir saya berpesan pada seluruh warga masyarakat Lumbirjo, apalagi di sini emang majmuk, berbagai macam golongan, faham, agama, tapi tadi saya simak saling menjaga, saling mengerti insyaallah. Yaitu tadi karena kunci utama adalah kebersamaan. Maka tadi disindir dalam Al-Qur'an tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tadi Allah Subhanahu wa taala, bersatu padu, insyaallah kunci kebersamaan, bersatu padu, berkah di lingkungan kita, berkah rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas jamnya mandan berengkel. Jadi izin karena saya belum fit banget, ya kurang lebih 1 minggu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nekat-nekatan aja. Padahal belum boleh karena masih sering lari. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah barokah doanya kita semua, saya tetap bisa beraktivitas sempat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tugas bulan Rajab masih banyak ini Pak Yai. Kalau nggak salah full jadwal di bulan Februari ini. Cuman bingung lihat kakinya seperti ini. Malu masa mau pakai kursi roda kan itu. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah doa kita semua, saya pun cepat disembuhkan oleh Allah, karena tanggung jawab juga sangat banyak, baik di Basnas, di MUI maupun di Daikam Timas, itu tanggung jawab saya. Kerjaan yang sungguh luar biasa, apalagi dituntut dengan akhir tahun politik ini, akhir masa jabatan Basnas juga iya. Jadi pertanggungjawaban harus betul-betul klop apa yang kita lakukan selama ini kurang lebih 4 tahun ini. Karena jabatan Basnas hanya 5 tahun, MU juga 5 tahun. Mudah-mudahan apa yang saya persembahkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, insya Allah jadi berkah buat kita semua, berkah buat saya, bermanfaat sedikit ilmu yang saya miliki. Insya Allah ke depan Kabupaten Pesawaran, baik Basnas, MUI-nya dan lain sebagainya, insya Allah lebih maju dan sejahtera lagi, amin ya robbal alamin. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah menunjukkan jam 11. Kasihan ibu bapak yang sudah duduk dari sore, yang menjaga di sana pun dari sore. Karena apa? Mata juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Perut juga punya hak untuk dikasih isi perutnya. Termasuk semua ada tuntutan di diri kita ini, semuanya ada haknya. Termasuk bapak kepala desa yang sudah dilantik ini, ada haknya juga untuk istirahat. Mungkin selama kurun waktu 6 bulan ke belakang sana udah banyak ular kilir, sampai malam ini belum bisa istirahat. Mudah-mudahan setelah malam ini tidurnya nyenyak Pak Lurah, tapi jangan kebablasan. Besok ada tugas baru yang harus diselesaikan di desa. Mudah-mudahan dengan wasilah tausiah saya pada kesempatan malam ini, Allah jadikan desa kita, warga masyarakatnya desa Lumbirjo rukun dan damai, sehingga Allah berikan berkah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'izatul Hasanah atau acara inti yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Endang Zainal Hidir. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan dan bernilai ibadah, amin ya rabbal alamin. Acara yang ke-6, doa. Doa yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Kiai Bisri Mustafa.
Kepada beliau dihanturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatil kirami syai'un la ilaha illal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabi sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'i ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatul biha mahabbah wal mawaddah wal mu'asharata wal mu'awalah tahaddatha fina wal haibatul ghalabati ala da'ina bil kafir wal musyrikin wal muqtati'ata wal walidin fid dini wa sita kaifa sita wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka al-Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi khususiyatil Fatihah wa ma unzilna alaihi suratul Fatihah. Ya farijal wa ya kashfal gham ya man yaghfir wa yarham. Ya Allah ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala itba'an kulli hammin wa ghammin. Rabbi yassir lana wa la tahzan alaina fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sarino. Kepada beliau dihanturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malikul Quddus salam. Sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin. Sallimna wa sallim ala ahli al-qaryah. Lumbir ya Allah salamatan wa afiatan wa sihhatan zahiran wa batinan. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya taqabbal. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina ila siratikal mustaqim wa najjina minal qawmiz zalimin wal fasiqin wal munafiqin wal fasidin wal hasidin wal baghiyin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa jama'atina wa jam'iyatina wa jam'a ra'yah ahlal qaryah luberjo ya Allah. Allahumma a'dzur rahmah wa ni'mah wa barakah ala ahlal qaryah. Allahumma ij'al qaryah luberjo qaryatan aminatan mutmainnatan ma'muratan wa salamatan innaka ala kulli syai'in qadir wadfa' 'anal ghala wal bala innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang ketiga akan dipimpin oleh Bapak Sobirin SPDI. Kepada beliau dihanturkan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelengkap doa mawon nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa kamali. Allahumma ighfir lil mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum. Allahumma ighfir dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighra. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkailah kiranya acara ini sesuai niat dan tujuan daripada sahib hajat yaitu Pak Ridho Askop. Mudah-mudahan selalu diberkahi, dihormati oleh masyarakat sebagai kepala desa yang baik, amanah, jujur. Semoga beliau akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita doakan agar beliau dalam menjalankan tugas selalu diberi keberkahan apapun kemauan dan hajat daripada masyarakat. Allahumma rzuqna kasiron halalan thayyiban wasingan mubarakah. Allahumma rzuqna kasiron halalan thayyiban wasingan mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya waddin. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terakhir akan dipimpin oleh Bapak Haji Umar Mansur. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awghar wa sabi babi yashar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna auladana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa rabbana taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita lalui dengan tertib dan lancar. Saya pribadi selaku pembawa acara memohon maaf yang setulusnya atas kesalahan atau kekeliruan, dan kepada Allah saya memohon ampun biqauli astaghfirullahaladzim. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha